Baik, Assalamualaikum, semangat pagi. Apa kabar mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada? Kali ini saya dalam studi kasus ini saya cerita tentang mengatasi kegagalan pembibitan kacang sanca inci. Ya, pada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa dalam pembibitan ini ternyata banyak yang mengalami kegagalan. Ya, nah kemudian ada beberapa juga yang mengatakan bahwa dalam pembibitan ini sering terjadi beberapa hal yang barangkali ada beberapa yang perlu dicermati, ya. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, apakah perlu skarifikasi? Ya, skarifikasi itu apa? Nah, sebelum ke arah skarifikasi, ini adalah latar belakang saya dan saya dalam kesehariannya mengawal dalam produk-produk PT Natural Nusantara. Ya, nah, apa skarifikasi? Skarifikasi itu adalah pelukaan kulit benih. Ya, adalah suatu cara untuk memberikan kondisi benih yang impermeable menjadi permeable melalui penusukan, pembakaran, pemecahan, pengikiran, dan penggoresan dengan bantuan pisau, jarum, pemotong kuku, kertas, amplas, dan alat lainnya. Smith 2000 dalam Juhanda 2013, ya. Jadi seperti itu skarifikasi, adanya pemberian pelukaan pada kulit benih kacang sanca inci. Jadi perlu apa tidak? Ya, beberapa mengatakan bahwa kadang itu tidak perlu, kadang itu perlu. Ya, tetapi bagi saya ada beberapa hal yang saya lihat di berbagai tempat dan beberapa kali kita melihat adalah skarifikasi kadang-kadang ini perlu dilakukan. Pada saat kapan? Ya, kita lihat di sini mulai dari awal memilih bibit kacang sanca inci, yaitu kita memilih bibit kacang ini yang pipih, ya, pipih ini yang bulat, tebal dan bentuknya rapi, ya. Dari awal kita sudah memilih jenis bibit, ya. Untuk memilih bibit ini kita memilih bibit kacang sanca inci ini, ya, yang bulat, tebal dan bentuknya rapi. Jadi kita mulai menghindari bibit yang bentuknya kurang rapi dan tidak bulat serta agak tipis atau kurang tebal. Ya. Nah, kemudian kita perlu skarifikasi yaitu dengan cara membersihkan bagian pinggirnya, atau ada sebagian kacang ini yang memiliki kayak sedikit sayap, teman-teman, ya, kayak sedikit sayap. Nah, sayap ini yang dibuang, ya, kita kerat dengan pisau, ya, kemudian yang tajam tentu saja bisa cutter dan sebagainya, dan ini hanya pada bagian luar saja, jadi jangan sampai masuk ke dalam atau bibitnya luka, ya. Kalau luka ini nanti sangat mengganggu untuk pertumbuhannya nantinya, ya. Jadi kita hanya membersihkan bagian sayapnya, jadi kita membentuk semacam kayak bulatan, persis mendekati arah buatan. Jadi kalau ada sayap-sayapnya kita buang, ya, kita kikis sedemikian rupa sehingga membulat, ya. Nah, seperti pada gambar. Ya, di sini adalah kacang sanca inci yang mendekati agak bulat atau sayap-sayapnya mulai dikikis pelan-pelan, ya. Ya, dan ini hanya di bagian luarnya saja. Nah, kemudian perlakuan berikutnya adalah kita dengan menggunakan beberapa perlakuan. Ada berbagai teman-teman yang banyak menggunakan dengan air hangat, ya, dengan air hangat kuku kurang lebih sekitar 60 hingga 70 derajat, ya. Jadi kalau kita nggak punya alat pengukurnya, kita bisa mengeceknya pakai sikut, ya, teman-teman, ya. Kayak kita kalau mau mandikan bayi gitu, ya, kita pakai sikut, begitu kita masukkan, jadi hangatnya di sini terasa hangat, begitu baru kemudian kita rendam. Nah, kemudian setelah 24 jam kita ganti air, kemudian kita setelah 24 jam lagi kita ganti air lagi, ya. Ini sudah bisa kita berikan dengan memberikan satu tutup hormonik, ya, untuk membantu supaya perkembangan dan perkecambahannya akan jauh lebih baik, ya. Kemudian nanti ada bibit-bibit atau kacang yang nanti tenggelam dan nanti akan terapung. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, ya, ini akan lebih baik lagi kalaupun teman-teman akan menggunakan bibit yang mengapung, maka mohon kiranya agak sedikit dipisahkan, ya, supaya hasilnya nanti kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar baik. Jadi kalau untuk mendapatkan bibit yang baik, maka nanti dari bibit yang baik ini akan menghasilkan tanaman yang baik,
kemudian dari bibit yang kurang baik nanti mendapatkan perlakuan yang khusus di tempat yang tersendiri, ya. Nah, ini ada yang menggunakan dengan air hangat, kemudian diganti dengan air dingin, kemudian diganti lagi dengan air dingin kurang lebih sampai 3 kali. Ada yang cuma langsung dengan menggunakan air dingin saja, ya, direndam kurang lebih sehari semalam, ya, kurang lebih sehari semalam, ya. Ini teman-teman tergantung kebiasaan dari teman-teman atau mungkin dengan menggunakan beberapa cara. Tetapi kalau saya cenderung untuk merendamnya sekitar 2 hari. Ya, sekarang kita masukkan nanti kurang lebih sekitar 4-10 jam, maka nanti akan terpisah antara biji kacang sanca inci, ya, yang akan tenggelam dan yang mengapung, dan warna airnya nanti biasanya mulai sedikit kemerah-merahan, kecoklatan begitu. Nah, nanti setelah 1 hari kita ganti dengan air yang bersih, kemudian baru kita berikan dengan 1 tutup harmonik per 5 liternya, ya. Kalau kita menggunakan air kurang lebih 5 liter, kita kasih tutup 1 tutup harmonik, ya, kemudian kita aduk, kita biarkan. Nah, baru besoknya kita tanam, ya, kita semaikan, ya, kita semaikan. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, nah, kita menyemaikan ada beberapa media, ada yang langsung ke dalam polybag, ada yang menggunakan dengan kokopit. Nah, ini yang kita menggunakan dengan polybag langsung. Jadi kita media nanti kita lihat di belakang ini, ya, kita media, kita langsung kita masukkan di situ. Ada beberapa teman-teman yang bisa menanamnya secara langsung, ya. Ini ada bisa yang tegak, ada yang bisa miring, ya. Tetapi harus diketahui teman-teman, ini seperti yang di sini, ini adalah 1 titik tumbuhnya. Nah, ini kalau kita lakukan yang tegak ini di bagian bawah, ya teman-teman, ya. Namun juga kalau kita melakukan dengan cara yang miring, ini sedikit agak miring, untuk titik tumbuhnya ini agak sedikit ke bawah, ya. Nah, kemudian baru kita tutup kalau selapis atau 2 lapis, ya. Nah, yang terpenting lagi adalah jangan sampai terkena air hujan secara langsung, ya. Kemudian juga tidak disarankan terkena sinar matahari secara langsung, ya. Apalagi kita sudah menggunakan dengan harmonik, ini dikhawatirkan nanti pertumbuhannya terganggu karena adanya sinar matahari yang langsung, air hujan yang langsung nanti mengakibatkan adanya jamur yang tumbuh di situ. Jadi hindari air hujan dan sinar matahari secara langsung. Jadi kita buat naungan atau mungkin kita tanam di sebelah yang ada naungannya, ya. Jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini kalau kita membuat suatu bedengan yang dimana bedengan ini yang nantinya ditanam secara langsung ke lahan, ya, maka kita membuat semacam kayak bedengan, kemudian ada bedengan naungannya. Nah, sebelum kita merencanakan untuk membuat pembibitan di sini, alangkah baiknya kita semprot pada bagian bawahnya itu dengan obat anti hama ataupun anti semut, ya. Ini untuk menjaga pada pembibitan ini biasanya kadang-kadang disukai biji-biji ini di awal-awal tanam disukai oleh semut-semut. Jadi kita semprotkan semprot anti hama dan anti semut di bagian bawahnya terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kita masukkan polybag atau mungkin cangkir-cangkir yang seukuran polybag atau mungkin media tempat tanamnya itu ditaruh di bawahnya setelah kondisinya kurang lebih sekitar 1-2 jam lah begitu. Nah, baru nanti kita memasukkan polybagnya di situ, kita tanam di situ. Nah, kemudian teman-teman dan sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, kita bicara tentang media. Jadi media ini adalah media tempat untuk pertumbuhannya dari biji untuk menjadi suatu tanaman, ya. Jadi apapun medianya, apapun tempatnya, baik polybag ataupun cangkir ataupun dengan menggunakan apapun kertas dan lain sebagainya, ini media yang paling sering digunakan adalah yang pertama adalah dengan menggunakan tanah, kemudian sekam bakar dan juga berambut, ya. Ya, sekam bakar juga ditambahkan dengan ada yang pupuk kandang, ada juga yang berambut. Ini 3 ini akan lebih baik, ya, kita lakukan dengan cara digoreng sangan atau digoreng kering, ya, dengan penggorengan tentu saja. Kita goreng supaya apa? Supaya tidak ada jamur-jamur yang berbahaya ataupun penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kita harapkan dengan digoreng sangan ini bakteri-bakteri, penyakit-penyakit ataupun mungkin ada hamanya juga, bibit-bibit hama akan mati. Nah, setelah itu kita diamkan terlebih dahulu, baru kemudian kita campur, ya. Kemudian kita campur. Nah, kemudian kita campur, setelah kita campur baru kita masukkan. Nah, sebelum kita
masukkan ke dalam polybag, ya, ke dalam wadah, maka kita campurkan dulu dengan Supernasa, ya, ditambah dengan Glio. Ini kurang lebih kalau mungkin sekitar 100 kilo medianya, bisa kita tambahkan 1 botol Supernasa ditambah dengan 1 kotak Glio dicampur jadi 1, kemudian dimasukkan ke dalam media tanah dan campurannya tadi, baru kemudian kita masukkan biji kacang sanca incinya. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang menggunakan dengan brambut, ya, ini brambut kokopit, mohon maaf. Kita menggunakan, ada juga yang menggunakan kokopit. Nah, kokopit ini ada bermacam-macam, ya. Tentu saja kokopit yang sudah dihilangkan taninnya, ya, nanti ada video tersendiri bagaimana cara menghilangkan tanin dan memperkaya nutrisinya. Jadi kita hilangkan dulu taninnya, baru kemudian kokopit ini kita gunakan sebagai media untuk mengecambahkan biji kacang sanca inci. Nah, kita ambil kokopit, ya, kemudian kita ratakan, ya, kurang lebih selapis tinggi dengan kurang lebih sekitar 5 cm sampai 7 cm. Kemudian kita sebar biji kacang sanca inci yang akan kita jadikan bibit, kita ratakan, ya. Hati-hati titik tumbuhnya seperti tadi yang saya katakan adalah upayakan ada di bagian bawah atau sedikit agak bawah. Kemudian kita tutup dengan selapis kokopit lagi. Nah, kita jaga kelembabannya, kita semprot dengan hormonik, ya, dengan 1 tutup per 5 liter air, ya. Kalau kita pakai semprotan tangan itu berarti kita setengah tutup aja yang kecil, ya, kita semprotkan. Kemudian kita tutup, kita jaga kelembabannya, dan jangan sampai kena air hujan dan juga kena sinar matahari langsung. Nah, kurang lebih nanti sekitar 4 hari, ya, 4 hari sampai sekitar 7 hari, maka titik tumbuh itu nanti sudah akan muncul di kecambah kacang sanca inci. Nah, ini baru bisa kita pindahkan ke polybag untuk mendapatkan pertumbuhan yang berikutnya, ya. Jadi kecambahnya ada di bagian kokopit, baru nanti tanaman ini, biji ini langsung selanjutnya akan dipindahkan ke polybag, ya. Jadi ada beberapa macam cara. Yang pertama adalah langsung kepada polybagnya atau wadahnya. Yang berikutnya melalui kokopit terlebih dahulu, baru kemudian ke polybagnya, ya. Nah, demikian tadi cerita tadi tentang perkecambahan kacang sanca inci, ya. Dan kemudian ada juga medianya dengan menggunakan kertas, ya, teman-teman semua. Ini menggunakan media kertas yang sudah dikasih air, ya. Air ini tentu saja ditambahkan dengan sedikit hormonik dan dijaga kelembabannya, tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena air hujan. Dan tentu saja kertas ini adalah yang lembab, jadi sudah basah, ya, sudah ditambahi dengan air dan hormonik, ya. Nah, ini 4-7 hari, ini lebih dari 4 hari, ya, kurang lebih teman-teman semua. Jadi sudah bisa dipindahkan, dikecambahkan di wadah polybag atau di wadah yang lainnya. Demikian tadi cerita teman-teman tentang kacang sanca inci. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa mengurangi kefatalan pembenihan pada perkecambahan pada kacang sanca inci. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan semangat pagi.